kata yang punya toko itu, lilin saya itu terlalu mahal. Saya coba masuk ke pasar tradisional, banyak ditolak. Saya diajakin teman-teman buat mabar, sampai lupa waktu, sampai lupa belajar. Sampah itu kayak dianggap ya udahlah dibuang. Kalau ini nggak diselesaikan, pasti akan muncul nih gunung-gunung sampah yang lain. Keresahan para pelaku seni kan biasanya akses, terus fasilitas. Kalau itu ada, pasti kami akan lebih giat lagi untuk memproduksi karya gitu. Action! Industri kreatif dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM beberapa tahun belakangan ini nampak membangkitkan roda perekonomian di Jawa Tengah. Terbukti di tahun 2022, kenaikan total aset Provinsi Jawa Tengah meningkat drastis dari 9,634 miliar di tahun 2013 menjadi 68,484 miliar. Seiring dengan berjalannya waktu, kini Ganjar Pranowo tengah membuat terobosan lain pada sektor percepatan di bidang industri kreatif. Satu program andalan yang digagas oleh Gubernur Jawa Tengah, yakni Heterospace. Heterospace merupakan wadah bagi pelaku industri kreatif dan UMKM untuk berkreasi, berkolaborasi, bertukar ide serta ruang, mencari solusi bagi industri kreatif dan UMKM yang mengalami berbagai kendala. Berbagai program dilaksanakan di Heterospace guna meningkatkan kualitas produk dan SDM pelaku industri kreatif dan UMKM, di antaranya Hetero Business Lead, Hetero Screen, Hetero Bootcamp, Hetero Games, dan Hetero for Startup. Bagaimana Heterospace mampu menjadi salah satu penggerak perekonomian Provinsi Jawa Tengah? Berikut pengakuan para pelaku industri kreatif dan UMKM dalam mengikuti program yang ada di Heterospace. Ada apa sih nggak mas? Nggak ada. Info kepala sama info musuh ada Pak? Belum lihat ya? Belum. Perkenalkan, nama saya Adam Ramadan. Saya di sini sebagai member komunitas di Hetero Games. Awal masuk itu diajakin temen pas kemarin di cafe saya nongkrong sendiri. Diajakin ke Hetero Game, katanya ada tempat wadah buat mabar, buat turnamen. Di sana ada fasilitas kayak PS, ada e-football, bahkan Mobile Legends juga. Buat saya pribadi di Ethos Game kemarin saya memenangi juara lomba Free Fire sama ada coaching klinik di Hetero Games. Pas itu dari komunitas Persisi Sport melakukan event coaching klinik dengan Coach Sinte. Saya terima kasih buat Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo sudah memfasilitasi anak-anak muda yang di Solo dengan wadah Hetero Games dengan fasilitas-fasilitas yang mencukupi, kayak ada fasilitas wifi, tempat nongkrong, bisa tempat sharing, bahkan bisa main PS bareng sama teman-teman yang ada di Solo. Semoga kedepannya itu teman-teman komunitas lebih solid, bahkan ada jenjang karir untuk turnamen-turnamen e-sport yang ada di Hetero Games, bahkan kedepannya bisa mewujudkan mimpi-mimpi gamers yang ada di Hetero Games untuk menjadi wakil di Indonesia nantinya. Tidak hanya menumbuh kembangkan dunia e-sport di Jawa Tengah, dunia seni audiovisual juga tidak luput dari perhatian orang nomor satu di Jawa Tengah ini. Salah satu program yang fokus pada sineas-sineas muda adalah Hetero Screen. Kalau awal mulanya itu sebagai selayaknya mahasiswa gitu ya, apalagi di mahasiswa film, kita biasanya sering banget membuat proyek film pribadi gitu. Yang mana itu semuanya mandiri lah, alat mandiri, uang mandiri, semuanya mandiri gitu.
Kalau awal mula bagaimana kita akhirnya Canva Studio bisa di Heterospace itu diawali dengan salah satu program dari Heterospace juga ada namanya Heteroscreen gitu. Itu program bagaimana melatih pemuda-pemudi yang bergiat di filmmaking untuk di workshop dan melakukan produksi gitu. Dan akhirnya dari mengikuti program itu, kita terbukalah banyak pintu gitu. Nah, salah satunya dengan kerjasama dengan Heterospace, jadi kita setiap produksi biasanya memakai ruangannya atau memakai fasilitas peralatan syuting gitu. Jadi kita juga kemarin dapat beberapa project dari Heterospace yang dari mereka juga bekerjasama dengan Balatkop, Pemprov Jateng gitu. Jadi memang dari program tadi Heteroscreen kita banyak banget terbuka ini nih, jalur gitu. Yang dulunya benar-benar sempit, di lingkup kampus aja, sekarang jadi lebar gitu. Ya semoga program-program sejenis ini ya, Heteroscreen ataupun hetero yang lainnya, semoga ini tetap terus berjalan. Banyak banget pasti di luar sana selain kami yang sudah pernah ikut, pasti pengen banget dapat manfaat yang sama seperti yang kami sudah dapatkan gitu. Banyak pelaku seni yang berkualitas yang lahir dari program-program yang ada di Hetero ini begitu. Pelatihan dan pendampingan dunia audiovisual juga didapatkan peserta program Hetero Bootcamp, sebuah program kolaborasi antara Heterospace dengan Asumsi Media. BS Fly itu berasal dari kata BSF. BSF itu sendiri sejenis lalat, Black Swordtail Fly. Nah, kami menggunakan fly itu di bagian akhir BS Fly gitu karena kami melihat bahwa lalat BSF ini punya fungsi yang sangat besar dan bisa menjembatani masalah-masalah lingkungan sekaligus masalah-masalah ketahanan pangan berkelanjutan. Nah, ini sebagai usaha rintisan, kami juga menggunakan pendekatan teknologi dan juga kita juga fokus ke akar rumput di masyarakat untuk mengenalkan bagaimana sih sampah itu juga bisa dimanfaatkan dan bisa punya nilai guna yang lebih besar. Akhirnya muncullah produk yaitu maggot. Nah ternyata maggot itu ketika dipelajari dia bisa menjadi sumber protein alternatif untuk yang nama ikan dan juga ada produk lain yang bisa menjadi pupuk organik nih. Nah di BSF Klaten ini pengolahan maggot menjadi produk-produk turunan gitu. Dan itu bisa bermanfaat dan bisa dimanfaatkan di berbagai sektor industri gitu. Setelah dulu kita present di depan Pak Ganjar di Hetero Startup pertama, kita menyampaikan bahwa kita itu campaign itu tidak hanya di langit, melangit begitu. Jadi kami itu door to door ya ke masyarakat itu, karena mereka nggak kesulitan marketing begitu, karena kami juga siap mensupport dan asistensi mereka. Nah kami membangun lini marketing yang fokusnya adalah gimana produk ini bisa diserap di masyarakat. Tidak hanya industri kreatif, salah satu UMKM yang berada di Boyolali juga mendapat manfaat dari program yang diadakan Heterospace. Naturalend itu memproduksi lilin dekoratif dan aromaterapi. Awalnya dulu saya sama almarhum suami itu bekerja di pabrik pengolahan bahan lilin. Kita mencoba memantapkan diri untuk mencoba usaha sendiri dan pulang kampung dari Bekasi. Dulu pasti yang namanya orang usaha itu kan babat alas kalau orang Jawa bilang. Saya coba masuk ke pasar tradisional, saya masuk ke toko-toko, banyak ditolak. Ini lilin biasa apa lilin biasa? Kata yang punya toko itu, lilin saya itu terlalu mahal. Mereka hanya membeli yang murah dan yang fungsinya untuk penerangan saja. Kita waktu pas ngobrol-ngobrol gitu sama anak kan, dan ketemulah sama perlombaan Heterospace yang menarik. Menurut saya ini menarik karena program-programnya kayaknya kena dibuat kita. Ya udah ikut di program karantinanya itu, di situ banyak sekali pelatihan-pelatihan.
Ya itu dipelajari semua di Hetero Startup. Nggak nyangka kalau kita masuk di 40 besar. Setelah saya ikut Hetero Startup, itu kan udah mulai terpola ya. Sudah mulai terpola cara berpikirnya, terus cara memasarkannya, pencapaian target-target yang kita dapatkan pada waktu Hetero Startup itu. Dan alhamdulillah omsetnya itu bisa naik 3 kali lipat. Kita benar-benar mulai dari nol berdua. Pasti saya yakin almarhum juga bangga setelah Naturalin menjadi seperti sekarang. Heterospace menjadi kawah candra di muka bagi pelaku industri kreatif dan UMKM yang ada di Jawa Tengah. Ruang bersama untuk mengembangkan dan meningkatkan daya saing. Dulu di akhir tahun 2019, itu Pak Gub memerintahkan kepada Ibu Kepala Dinas Koperasi UKM, Bu Dr. Enda Imam Rahmati M.Hum, untuk membuat coworking space untuk tempat fasilitasi untuk startup dan anak-anak muda begitu. Nah, pada saat itu kami menemukan teman yang dari Impala Network itu yang menjelaskan coworking space yang menurut kami itu sesuai dengan harapan dan cita-cita Pak Gubernur untuk bikin coworking space Jawa Tengah. Di 2019 itu kita paparan ke beliau tentang konsep coworking space itu dengan beberapa alternatif nama. Akhirnya beliau memilih nama Heterospace. Kemudian saat itu beliau bertanya, ini yang mengelola siapa? Yang pakai seragam atau yang pakai kaos? Begitu. Terus ketika Bu Emma menjelaskan bahwa ini Pak, anak-anak muda yang pakai kaos, beliau, ya saya yakin kalau yang mengelola mereka, begitu. Dari tahun 2020 kami diresmikan di Semarang sampai dengan 2022 terakhir di Banyumas kami sudah memberikan kebermanfaatan sebanyak 29.000 peserta. Jadi itu didapatkan dari program jangka pendek, program jangka menengah, dan program jangka panjang. Banyak program-program yang sudah kami lakukan. Salah satunya adalah Hetero Business Lab. Jadi Hetero Business Lab kami mengajarkan macam-macam, mulai dari bidang finance, marketing, desain, lalu desain packaging, itu kami ajarkan semua. Untuk pesertanya berarti nanti juga dari usaha nanti. Hetero for Startup itu adalah salah satu kompetisi bisnis yang dimulai dari Jawa Tengah. Pada tahun 2020, Ganjar Pranowo waktu itu meminta untuk melihat startup di Jawa Tengah seperti apa. Hetero Bootcamp terakhir kami lakukan kemarin di tahun 2022, ini kami fokuskan kepada teman-teman media. Banyaknya industri kreatif dan UMKM yang terlibat dalam program-program digagas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melalui Dinas Koperasi dan UMKM kini mampu menyerap banyak tenaga kerja. Diketahui saat ini, serapan tenaga kerja dari industri kreatif dan UMKM di Jateng sebanyak 1.320.953 orang. Hal ini meningkat drastis dibanding tahun 2018 yang hanya mencapai 1.043.320 orang. Tentunya, hal ini tidak lepas dari terobosan yang digagas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Terima kasih buat teman-teman di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di Dinas Koperasi UMKM, juga Pak Ganjar, dan juga seluruh teman-teman di Heterospace. Saya mewakili rekan-rekan dari Kaniva Studio mengucapkan banyak terima kasih untuk khususnya Heterospace, terutama kepada Pak Gubernur kita, Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih untuk teman-teman dari Dinas Koperasi UKM Jawa Tengah dan Bapak Ganjar Pranowo untuk kolaborasi yang sangat baik ini dan memajukan untuk usaha ataupun UMKM di Provinsi Jawa Tengah.